Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini ada yang spesial nih teman-teman. Karena saya nggak sendiri, tapi saya bersama dengan dua teman saya yang juga teman investor ya. Teman kerja juga, dan juga sama-sama invest di berbagai instrumen investasi. Nah, program ini saya namakan Tommy and Friends. Ya, karena saya akan ngobrol santai dengan teman-teman saya. Oke, langsung saja kita panggil dan kenal dulu sama teman-teman saya. Boleh bro, kenalan sedikit? Halo bro, nama gue Romario, jadi selaku co-founder dari LandX juga ya. Iya. Halo, nama saya Tony, saya juga tim dari LandX sekarang. Ya. Nah, ini saya lagi ngobrol dengan Bro Tony dan Bro Roma. Nah, kali ini saya pengen bahas soal belakangan ini nih bro, banyak berita soal cryptocurrency yang marketnya semingguan, 2 minggu ini lagi gonjang-ganjing nih bro. Nah, saya melihat ada satu video, saya juga sedih lihatnya karena orang ini main kripto pakai uang sekolah dia, dan di video itu dia sangat sedih. Kenapa? Karena uang sekolah dia itu hangus semua, rugi semua, karena dia main kripto tanpa melakukan analisa, tanpa tahu apa itu resiko di investasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman terhadap video ini gitu. Sebenarnya banyak sih terjadi di instrumen investasi. Kalau kita tahu selain kripto kan ada kasus ya saham pembunuhan yang terjadi di Jakarta Selatan itu ya waktu itu ya, karena memakai uang pinjol, akibatnya nggak bisa bayar sampai bunuh diri. Nah, mungkin kita bahas dulu yang dari sisi kripto, karena ini juga banyak yang nanya saya bagaimana sih pendapat saya gitu terhadap kasus ini. Nah, mungkin Bro Romario boleh sharing dulu kali ya, karena Bro Roma juga suka sharing di investasi di Instagram ya, jadi boleh dulu Bro Roma sharing. Nah, ini sebenarnya menarik banget kalau misalnya kita bahas soal kripto sama saham, karena memang banyak banget orang-orang ya yang sebelumnya nggak pernah invest, nggak ngerti soal keuangan apapun, tapi mereka lihat temennya mereka posting kan di Instagram atau di sosmed, gue kemarin cuan sekian, besoknya gue post lagi gue cuan sekian. Nah, itu yang bikin orang yang punya pengetahuan yang cukup rendah tentang keuangan atau investment itu mereka jadi ikut-ikutan. Nah, sebenarnya itu akar masalahnya kan di situ kan, pengen ikut-ikutan, FOMO ya, fear of missing out, akhirnya dia ikut beli tanpa dia ngerti, karena dia cuma mikir maunya profit aja. Pasti kan orang kalau beli kripto atau beli saham yang kejebak itu pasti karena mikirnya cuan aja kan. Padahal dia nggak mikirin, bisa loss juga berapa persen gitu kan. Bahkan bisa loss sampai 80-90% gitu kan. Nah, itu menurut gua kalau misalnya di kripto kita harus ngerti dulu at least kripto ini apa sih gitu kan. Kalau saham kan ya simple ya, karena kan saham itu melambangkan bisnis, sebuah bisnis. Tapi kan kalau kripto kan memang dari 2009 baru mulai ada diciptain yang namanya Bitcoin kan. Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya karakteristik kripto itu kayak gimana sih. Kita harus tahu setiap instrumen investasi itu karakternya kayak gimana, supaya kita juga bisa tahu kira-kira kalau dia plusnya apa, minusnya apa, ya kan. Nah, orang kebanyakan tuh cuma mikirin, pokoknya bisa cuan sekian, tapi dia nggak tahu ini tuh kayak gimana gitu. Makanya kalau kripto itu, gue pribadi ngelihat kripto itu as a commodity, ya. Jadi kalau misalnya di dalam investment aset itu kan ada equity, debt, commodity gitu kan. Nah, Bitcoin atau cryptocurrency teman-temannya itu semua masuk ke commodity. Dimana commodity itu kan sebenarnya punya karakter tidak punya intrinsic value. Right? Tidak punya intrinsic value. Jadi ada juga orang yang debatin, Bitcoin itu punya intrinsic value, punya apa pak? Ya mau debatin kayak gimana pun, menurut gua melihatnya itu nggak ada intrinsic value, karena dia harganya naik turun pure karena supply and demand. Kayak emas aja gitu misalnya kan. Kalau misalnya saham perusahaan kita lihat satu lotnya atau berapa kan kita bisa hitung, kira-kira value-nya dari saham tersebut berapa sih. Tapi kalau misalnya Bitcoin gimana ngitungnya gitu kan? Nggak ada patokannya. Makanya itu sangat volatile ya kan? Nggak ada regulation buat kriptonya juga. Jadi nggak ada yang namanya, kan itu 24 hours ya. 24 hours trading,
and then tidak ada regulation yang menstate bahwa Bitcoin satu hari cuma boleh turun 10%, misalnya nggak ada tuh, ya kan? Nah itu yang ibaratnya orang banyak yang nggak ngerti itu, mereka cuma mungkin ngerti, oh beli kripto nanti dia bisa naik terus, pokoknya seminggu bisa cuan 10%, 20%. Nah itu yang menjadi ini sih kayak problem ya, salah satu problem orang udah gak ngerti, dia ini lagi pakai duitnya besar juga karena dengan harapan pengen dapat cuannya juga banyak gitu. Ya kan? Nah, kalau menurut Bro Tony gimana? Kalau menurut saya sih, kalau untuk ngomong di investasi dimanapun, mau di kripto, itu kita harus tahu dulu resikonya apa. Nah, pasti ngomong resiko dan reward kan. Nah, boleh nggak kita invest di cryptocurrency? Ya boleh. Kita harus kenalin resiko kita dulu. Sebelum kita masuk terjun di investasi, kalau saya sendiri, saya akan pelajari dulu. Ini sistem kerjanya gimana sih kalau saya taruh duit? Nah, cara bisa cuannya, bisa lossnya kenapa tuh? Nah, kalau ngomong untuk invest ya kita sesuai alokasi kita. Kita boleh perhitungkan, misalnya kita dengan portfolio kita dengan 10% invest di crypto. Resiko kita juga terukur. Kalau misalnya kita minus nih 10% ya hilang, kita masih punya portfolio kita 90%. Menurut gue sah-sah saja. Soalnya kalau cryptocurrency ini kita boleh ikut invest ya ikut boleh, tapi kita harus ketahui dulu kembali lagi. Kita pelajari dulu. Ya, setuju sekali. Why? Kenapa? Karena ketika kita atur dengan baik, yang tadi Tony bilang, kita kalau lose pun nggak akan lose semuanya kan. Betul. Jadi kita masih bisa bernafas lah, nafas kita lebih panjang gitu. Nah, buat teman-teman yang terpaku cuma cuan, please setelah mengenali investasi wajib tahu apa itu risiko dan reward. Karena kalau teman-teman cuma patokannya cuan, teman-teman akan jadi greedy. Ya, setuju ya. Jadi di otak kalian itu cuma ada satu kata profit gitu. Jadi nggak lupa dengan bahwa ada risikonya gitu. Ada loss yang bisa terjadi di dalam investasi. Mau investasi apapun itu pasti ada risikonya gitu. Kecuali mungkin deposito gitu ya. Itu pun deposito juga ada resiko. Ada resikonya kalau misalnya deposito itu jumlahnya di atas 2 miliar itu udah gak dijamin sama LPS. Betul. Ya kan? Ada tetap segimanapun yang namanya investment ada resikonya sekecil apapun. Cuma kalau misalnya kita ngomong deposito, misalnya kita taruh di bank yang besar gitu ya, top 4, top 5 ya nggak mungkin, agak sangat-sangat kecil lah kemungkinannya banknya collapse gitu kan. Bayangin kalau top number 1 bank di Indonesia collapse, apa yang terjadi gitu kan. Nah cuma tetap kita harus punya prinsip pemikiran bahwa dalam hidup apapun itu pasti ada resiko, ya kan? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita kerjain apapun, kita duduk di sini aja juga ada resiko. Ada resiko, misalnya siapa tahu tiba-tiba ada kebakaran atau apa, kan itu kemungkinan ada, tapi walaupun sangat kecil gitu kan. Nah investment juga sama. Jadi gue tadi setuju banget lu kayak bring up the topic tentang resiko kan. Orang itu sebenarnya merasa, gue takut invest. Ada juga kan yang takut invest karena, gue nggak mau hilang duit lah. Gue takut duit gue hilang gitu kan, ada resiko. Bisnis juga sebenarnya resikonya malah lebih gede loh. Kalau misalnya bisnis, justru bisa dibilang bisnis resikonya lebih besar dari beberapa instrumen investasi. Kalau kan ada yang fixed income kan, ada yang misalnya kayak contohnya misalnya deposito lah, ya kan? Kalau kita bandingin deposito dengan bisnis, ya pasti resikonya jauh lebih besar bisnis. Cuma kan balik lagi risk reward kan, risknya gede, rewardnya juga gede gitu. Hukum investasi ya, high risk, high return gitu ya. Nah, tadi kan Roma sempat bilang kalau deposito juga ada resikonya, maksimal 2M ya. Lebih dari 2M nggak dijamin ya. Nah itu portofolio Roma tuh lebih dari 2M nggak dijamin. Nah terus ini kan tadi ngomongin sedikit risk dan profile, terus money management. Mungkin teman-teman boleh sharing sedikit. Kalau kalian posisi sekarang ada masuk kripto nggak gitu? Pasti banyak yang nanyain juga di Instagram kalian dong, DM. Halo Bro Roma, bagaimana pendapat kripto 2 minggu ini lagi turun? Masuk nggak? Itu saya sendiri juga dapat gitu. Nah Roma dulu deh, gimana?
Di DM nggak? Gua di DM juga, cuma gue pribadi udah exit. Oke. Gue pribadi udah exit, dan disclaimer on ya, ini maksudnya bukan rekomendasi, tapi memang gue rasa Tony juga pasti nanti punya pendapat yang kira-kira sama, karena kita pernah sharing sebelumnya soal ini. Nah, kita merasa saat ini kan memang kripto lagi sekarang ini lagi bearish lah, ya kan, lagi turun. Tapi sebelumnya ini kan bisa dibilang bullish tuh, dari Bitcoin dari seratusan juta ya sekitar tahun lalu, seratusan juta sampai sempat 900 juta, ya kan. Nah itu kan bullish, naik berapa kali lipat tuh, ya kan, 6-7 kali lipat. Nah itu sebenarnya di kripto ada yang namanya cycle. Gua lumayan percaya bahwa di komoditi itu ada cycle-nya, ya kan. Mungkin di saham juga ada lah, cuma lebih ke arah makroekonomi, ya kan, kira-kira 10 tahunan secara indeks, secara general ada cycle-nya. Tapi kalau untuk kripto sendiri kita udah ngelihat gitu bahwa oke, memang tahun lalu itu waktunya bullish, ya kan. Nah, akhir tahun ini seharusnya kalau based on cycle itu udah mulai ke arah turun. Based on cycle yang kita pelajarin. Nah, karena memang kita lihat itu pun dari beberapa cycle. Sebenarnya hal ini kayak misalnya tahun ini, kripto kan, semua orang ngomongin kripto lah. Ya kan, Doge kan, sekarang juaranya Doge lah. Semua orang ngomongin Doge. Sebenarnya Si Chef Rama masak sambil doge dia. Nah, itu menurut gua kita bahas kripto yang lagi hype ini sebenarnya 2017 sudah terjadi. Ya kan? 2017 gue inget banget pertama kali gue dengar Bitcoin ya karena kejadian seperti ini, bullish-nya gila-gilaan. Ya kan, kalau 2017 dulu top price-nya itu all time high-nya 270-an, 280-an lah ya. Sampai hampir 300. Ya. Nah, setelah 2017 Desember, nah udah deh, the party is over, ya kan. 2018 turun sampai sempet 40-an juta, baru sempat ada rebound lagi, naik agak stabil di 100 lah, sekitar 100 lah ya. Nah itu cycle itu pasti berulang. Bitcoin bisa naik karena ada salah satu faktornya halving. Ya, jadi ya semakin ibaratnya makin susah buat miner buat nambang Bitcoinnya itu kan. Nah itu sih. Itu kalau menurut pendapat gua. Jadi tadi pertanyaannya gimana, Bro Tommy? Oke, kalau untuk kondisi sekarang nih, lu masih masuk kripto? Gua enggak. Tadi kan udah exit enggak ya. Nah, kalau si Tony gimana pandangannya? Dan masih megang nggak? Kalau untuk ngomong masih pegang kripto enggak, ya saya udah cuci gudang. Iya. Karena menurut saya harga sekarang udah harga yang lumayan tinggi. Iya. Dari harga yang tahun 2018 itu kan kita ngomong kayak Ethereum 25 juta lah. Sekarang udah sampai 60 juta. Nah, makanya saya udah sampai cuci gudang kan. Iya. Nah, kalau ngomong kripto ya saya udah masuk dari tahun 2017 pertama kali. Ya. Kalau untuk teman-teman, kalau untuk yang mau ngomong invest kripto dengan cara yang aman, ya saran saya selalu dengan sistem DCA. Nah, DCA itu maksudnya apa? Saya cicil tiap bulan. Saya nggak mau tahu nih harganya lagi turun atau naik, saya belinya tiap bulan. Nah, cicil koin-koin yang menurut saya top 5 lah misalnya. Nah, kayak gitu, dengan sistem kayak gitu. Kalau untuk tarik kita ngomong 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, menurut saya sih itu sangat, dengan sistem kayak gitu sangat aman. Agree. Iya. Tapi dengan catatan harus beli koin yang kita tahu dulu. Ya, memang yang koin yang top. Yang memang koin terbesar di antara semua koin itu ya. Betul ya? Iya. Oke. Nah, saya juga pribadi udah sama ya, kita sama-sama cuci lah ya, cuci gudang. Karena memang saya pribadi lebih ke, menurut saya spesialis beli bawah jual atas gitu. Jadi ketika marketnya sudah naik terlalu tinggi, saya sudah takut. Saya nggak berani untuk masuk, saya lebih milih untuk jual aja gitu. Memang kapan untuk masuk lagi? Mungkin ketika market itu, yang seperti Roma mention, cycle-nya mengalami penurunan lagi seperti tahun 2017 terakhir itu ya. Nah, mungkin turun lagi, kalau ada kesempatan ya why not, untuk kalau memang berpotensi, kita udah analisa, kita melihat wah kita minus uang kita mungkin berapa persen untuk masuk, ya masih boleh lah untuk masuk kan. Kalian berdua juga masih punya ini nggak?
Maksudnya masih pengen masuk nggak kalau memang ada kesempatan? Pasti masuk dengan strategi DCA. DCA juga. Udah pasti. Karena kan kripto kita nggak ada value-nya, nggak ada intrinsic value. Kita nggak tahu, kalau misalnya ada intrinsic value, ini udah diskon 80% nih. Betul. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Jadi kita kira-kira aja, ini kayaknya udah harga sekian. Tapi kan kita nggak tahu itu bottom atau gimana, atau dia bakal naik tinggi, kita kan nggak tahu. Jadi ya udah DCA aja udah paling benar. DCA dengan catatan uang yang kita invest masuk ke dicicil buat beli kripto, itu kita udah harus 100% siap mental itu uang hilang ya. Itu lebih paling aman lah. Ibaratnya contoh misalnya, kalau misalnya kita punya income 10 juta kan. 10 juta. Nah, kira-kira uang berapa sih yang ibaratnya kita ya udahlah kita invest ke sini, kalau andaikan hilang 100% kita ya udahlah biarin aja gitu. Nah, itu state of mind yang paling benar menurut gue, daripada kita maksain kan punya income 10 juta. Pengen maksain nih invest ke kripto karena bayangannya mikirnya nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi misalnya naik berapa kali lipat. Tapi kan sebenarnya kita kan manusia butuh ada yang namanya kehidupan sehari-hari. Kita ada biaya kehidupan sehari-hari. Ada living cost. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya ada hal emergency apa tiba-tiba terjadi, kita semuanya udah masuk ke buat diinvest. Tahu-taunya pas butuh something happen, kita nggak tahu kan. Kita harus tarik duit. Tarik duitnya mending lagi posisi profit. Kalau lagi loss, itu yang jadi malah sia-sia kan. Iya, betul. Ya. Saya juga alami lah di tahun kayak 2018. Saya waktu itu beli Ethereum kayak di puncak-puncaknya nih. Di harga kayak di atas 10 juta. Nah, waktu di atas 10 juta saya beli. Tiba-tiba jatuh nih sampai 5 juta, sampai 2 juta, sampai 1 juta. 1 juta, ya. Nah, saya kira ini uang saya udah habis nih. Saya udah siap habis nih uang saya. Nah, tapi saya dengan portfolio saya udah saya alokasiin berapa persen. Kalau saya all in mungkin di tahun itu saya udah habis. Iya, uang saya udah habis semua tuh. Nah, saya diamin aja, dia turun sampai 1 jutaan, terus saya di situ cicil 2 tahun kemudian, kemarin saya dapat uang kaget gitu. Kaget, tiba-tiba bisa naik dari 10 juta, 20 juta, sampai 30 juta. Iya. Kalau teman-teman nanya, kok nggak tunggu sih sampai 60 juta baru jual? Kita nggak bisa tahu. Iya, kemarin di harga 30 juta saya sangat bersyukur. Udah bisa kali 3 dari 10 juta kan? Iya. Kalau saya tahu bisa 60 juta, kita akan simpan. Iya, benar. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus tahu bahwa kalau kan kita sering mikir ya, kayak misalnya contoh Ethereum kan memang sempat nyentuh level 1 juta. Terus kemarin sempat 60-an juta. Nah, terus ada yang mikir, kalau gua punya duit 1M, taruh di Ethereum 1 juta, gua jual di 60 juta, 60M kan? Sebenarnya kalau berandai-andai doang, ya bisa. Tapi apakah lu bisa handle mental lu, psikologi lu, pas lu punya duit nih 1M, invest di 1 juta. Lu tahan sampai 60 kali lipat gitu. Belum tentu loh. Lu bisa aja cuma naik 5 kali lipat, gile. Udah 4M nih profitnya kan? Jangankan 5 kali lipat, 2 kali lipat aja. Iya, deg-degan. Apalagi ini kan sesuatu hal yang kan cryptocurrency kan. Bisa dibilang ya nggak ada ininya, nggak ada underlying aset ya, kita ngomongnya underlying asetnya. Kalau saham kan ya udah ada bisnisnya, kita bisa lihat, ada produknya juga. Tapi kalau ini kan crypto something yang udah masih bisa dibilang baru ya. Baru juga dan nggak kelihatan gitu kan. Nah, makanya lu harus sebelum masuk ke crypto atau investasi apapun lah, lu harus at least ngerti dan lu harus punya semacam faith ya. Kayak kepercayaan, keyakinan sama apa yang lu invest. Karena kalau misalnya lu nggak percaya, let's say turun 50%, lu udah pasti, jangankan 50% lah, turun 10% aja kalau lu nggak percaya sama apa yang lu invest, lu pasti psikologinya keganggu. Pasti takut lah, panik lah, atau gimana, udah pasti. Iya. Itu kayak di TikTok tuh yang ini, panik nggak? Panik lah, masa nggak? Kalau yang nggak panik itu, sorry to say, kayaknya itu bohong. Bercanda. Tapi menurut gua kalau untuk ngomong di crypto, kita memang harus punya set di target sih. Soalnya kadang orang,
wah saya beli di harga 1.000 contohnya, 2.000 saya diamin dulu deh, masih bisa naik. Ya. Ternyata 2.000 stagnan sebentar turun lagi, malah di bawah 1.000 kadang. Benar. Kita harus set target, mungkin di berapa kita harus keluar dulu. Kalau biar kita resikonya terukur juga. Iya. Karena minimal mungkin ada yang teman-teman strateginya modal aman dulu kadang kan. Ketika naik berapa ratus %, mungkin modal diamanin dulu, baru profitnya ya biarin lah. Iya, mau to the moon, to the Mars gitu ya terserah gitu kan. Nah itu yang paling aman. Kembali lagi karena kripto ini kan meskipun kita alokasinya sedikit, tapi kenaikannya itu kan sangat gila. Ini kayak invest startup gitu, kayak invest Tokopedia di tahun 2010 gitu kan. Nah, taruh 100 juta, hari ini mau IPO udah jadi berapa gitu ya. Tapi kan mampu nggak lu megangnya? Ini yang menjadi permasalahan juga. Gue lihat orang itu kadang kalau misalnya Tony bilang tadi, kita harus pasang target kan profitnya kan. Tapi orang kadang juga nggak bisa pasang target dia lossnya berapa gitu. Kayak dia beli, dia kira-kira dia cuma mikir, wih ini gue berapa tahun lagi jadi bisa cuan berapa gitu. Atau nanti bulan depan cuan berapa. Tapi nggak mikirin gue berani rela rugi sampai berapa ya dengan gue masukin duit segini. Ya kan, kita tetap at the end harus ada mentalnya. Siap mental dulu kan, misalnya kita beli apapun lah, invest apapun, saham misalnya. Kita nggak mikirin untungnya doang, kita harus mikir kayak, oh ya saham kan kita kira-kira tahu 50-60% lah. Kalau lu siap rugi 50-60% dengan duit yang lu invest dan lu merasa, ya udah oke lah, toh gue juga percaya atau gue merasa bahwa ini saham bagus, lu yakin, dan lu udah siap mental, lu mau hold sampai berapa lama, nah itu udah sih nggak apa-apa. Itu justru yang seharusnya seperti itu. Nah cuma orang kadang nggak sampai situ. Mental sih. It's about psychology lah. Yang susah dipelajarin sih ya. Memang harus dilaluin. Harus dilaluin dulu. Mungkin belajar dari pengalaman orang juga bisa menambah wawasan kita sih. Tapi at the end ya tetap prakteknya gitu kan, mentalnya gitu baru bisa kita ngerasain dari pengalaman, baru kita terapin lagi gitu. Jadi pelajaran ya. Mungkin dari itu. Bener banget. Investment itu gak cuma soal teori, tapi lu ngerti nih teori, oke lah gue mau jual di harga sekian. Prakteknya belum tentu. Prakteknya sangat gak tentu karena lu ini kan psikologi kan. Nah makanya banyak yang ibaratnya gak sanggup menerima kekalahan atau loss, bunuh diri, ya kan? Kita lihat kejadian kayak di Amerika, kalau nggak salah 2019-2020 ada yang meninggal kan, anak muda, dia trading di salah satu platform yang besar juga di sono, dia rugi gitu, dia nggak ngerti, jadi dia pakai leverage gitulah. Leverage itu kayak misalnya lu punya modal 1 juta, lu bisa trading sampai 100 juta. Tapi kalau misalnya turun 1%, ya udah habis tuh modal lu gitu. Nah dia pakai leverage, dia nggak ngerti, and then rugi banyak gitu kan, bunuh diri.